Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Basyari dengan NPM 2215000104. Saya dari kelas PSDID. Di sini saya akan menjelaskan materi logika dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan itu tentang pengantar dan konsep dasar logika. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logik atau kata sifat dan logos atau kata benda, yang dimana berarti pikiran atau kata-kata sebagai pernyataan dari pikiran, alasan, atau deskripsi. Dengan demikian, logika merupakan pekerjaan akal pikiran manusia dalam bernalar untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau menghasilkan sebuah kebenaran. Dalam ilmu, logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar, yang dimana menalar itu mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Lalu, dalam pemrograman, logika merupakan fondasi dasar dalam sebuah algoritma dan pemrograman, yang dimana logika ini digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimana kita menggunakan logika dalam membuat kode program agar kode tersebut bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana kita membuat program agar sesuai dengan keinginan kita. Itu semua menggunakan logika sebagai alat bantunya. Lalu di sini ada gambar tokoh fondasi dasar, itu tokoh dasar algoritma dan pemrograman atau tokoh dasar logika, yaitu Aristoteles. Lalu dalam logika terdapat argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan untuk menarik sebuah kesimpulan atau inferensi. Dalam argumen terdapat dua kelompok pernyataan. Yang utama itu premis, itu pernyataan yang sebelum kata jadi. Lalu ada kesimpulan, yaitu pernyataan yang ditandai dengan kata jadi atau dengan demikian, yang merupakan kesimpulan dari premis-premis sebelumnya, atau disebut juga konklusi. Di sini adalah contoh penerapan logika. Seseorang mengatakan sebuah pernyataan, yaitu yang dimana jika setelah gempa di laut air surut, maka akan terjadi tsunami. Ternyata air tidak surut setelah terjadi gempa. Maka dengan menggunakan logika, kita dapat menarik sebuah kesimpulan dari premis tersebut, yaitu tidak akan terjadi tsunami karena air tidak surut. Nah, dari contoh sebelumnya, itu dari slide sebelumnya, pernyataan tersebut itu adalah termasuk argumen karena terdiri dari premis dan konklusi atau kesimpulan. Yang dimana ada dua premis dan satu konklusi dalam pernyataan sebelumnya, yaitu yang dimana premis 1, jika setelah gempa di laut air surut, maka akan terjadi tsunami. Lalu ada premis 2, ternyata air tidak surut setelah terjadi gempa. Lalu menghasilkan sebuah konklusi yang ditandai dengan kata jadi, yaitu jadi tidak akan terjadi tsunami karena air tidak surut. Nah, di sini ada soal di mana ada sebuah pernyataan atau argumen, yaitu jika Andi dan Raya pergi, maka mereka akan bermain. Ternyata Andi dan Raya tidak pergi, jadi Andi dan Raya tidak pergi. Tentukan yang termasuk premis dan konklusi. Di sini kita dapat lihat pernyataan tersebut adalah sebuah argumen karena memiliki kesimpulan dan premis, yang dimana kesimpulannya ditandai dengan kata jadi, sehingga kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah Andi dan Raya tidak bermain. Dari kesimpulan tersebut kita dapat mengambil premis, yaitu ada dua premis. Yang pertama, premis pertama yaitu jika Andi dan Raya pergi, maka mereka akan bermain. Lalu dipisahkan dengan titik. Lalu ada premis kedua, ternyata Andi dan Raya tidak pergi, jadi Andi dan Raya tidak bermain. Sehingga pernyataan tersebut adalah sebuah argumen dengan ada dua premis dan satu konklusi. Oke, materi yang kedua tentang pengantar proposisi dan tabel kebenaran. Di sini ada pengertian dari proposisi. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Contohnya, 5 adalah bilangan ganjil. Di sini disebut proposisi karena 5 ini pernyataan ini benar bahwa 5 ini adalah bilangan ganjil. Sedangkan pernyataan kedua, 5 lebih kecil dari Y. Ini bukan proposisi karena belum diketahui kebenarannya. Karena Y ini belum diketahui nilainya berapa, sehingga kita belum tahu 5 itu lebih besar dari Y atau lebih kecil.
Lalu ada macam-macam proposisi. Proposisi ada dua. Yang pertama proposisi atomik, ya, atau disebut proposisi tunggal, yaitu proposisi yang hanya terdiri dari satu pernyataan. Dan yang kedua yaitu proposisi majemuk, yaitu proposisi yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan perangkai proposisi. Di sini juga ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu adalah salah satu alat atau perangkat yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran sebuah proposisi majemuk. Dalam tabel kebenaran itu terdapat baris dan kolom. Baris tabel kebenaran ini ditentukan dengan banyaknya proposisi yang digunakan. Dengan rumusnya 2 pangkat N. Jika ada dua proposisi, maka 2 pangkat 2, sehingga ada 4 baris dalam tabel kebenaran. Jika ada 3 proposisi, maka 2 pangkat 3, yaitu ada 6 baris tabel kebenaran. Ada 8 baris tabel kebenaran. Nah, ini yang dijelaskan sebelumnya. Di sini ada dua proposisi, yaitu P dan Q, sehingga ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Rumusnya 2 pangkat N. Oke, selanjutnya ada soal. Tentukan apakah pernyataan di bawah ini termasuk proposisi. Yang pertama, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Dengan X dan Y adalah bilangan bulat. Di sini pernyataan ini termasuk proposisi, karena di sini sudah diketahui benar atau benar. Sudah diketahui benar. Karena X tambah Y ini pasti sama dengan Y tambah X. Sama dengan Y tambah X. Ini hanya cuma dibalik saja, sehingga nilai kebenaran itu sama. Di sini yang kedua, semoga cita-citamu tercapai. Di sini pernyataan ini bukan termasuk proposisi, karena ini termasuk kata harapan. Kata harapan ini bukan termasuk kata proposisi. Lalu ketiga, hari apa sekarang? Di sini juga bukan kata proposisi, karena di sini kalimat pertanyaan. Kalau pertanyaan itu bukan termasuk kalimat proposisi. Begitulah jawaban dari soal ini. Oke, materi yang ketiga yaitu tentang proposisi majemuk. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, proposisi majemuk itu proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai proposisi. Nah, di sini perangkai proposisinya itu terdiri dari satu negasi yang ditandai dengan kata tidak atau bukan, yang kedua konjungsi yang ditandai dengan kata dan, tiga disjungsi yang ditandai kata atau, lalu implikasi yang biasanya menggunakan kata jika lalu maka atau hanya jika. Lalu B implikasi yang ditandai dengan kata jika dan hanya jika. Lalu ada exclusive or. Nah, di sini ada tabel kebenaran dari perangkai proposisi yang tadi. Yang pertama konjungsi. Konjungsi ini akan bernilai benar jika kedua pernyataan itu true atau benar. Jika salah satu atau kedua pernyataannya bernilai false, maka akan salah. Lalu ada disjungsi. Disjungsi ini pernyataannya akan bernilai salah jika kedua pernyataannya salah. Bernilai benar jika salah satu atau kedua proposisinya itu bernilai benar, maka akan benar. Lalu ada implikasi. Implikasi ini akan bernilai salah jika proposisi yang pertamanya benar dan proposisi yang keduanya salah, maka dia akan bernilai salah. Selain itu, maka akan benar. Lalu ada B implikasi. B implikasi ini bernilai benar jika kedua pernyataan itu sama, benar-benar atau salah-salah. Jika campuran, maka itu akan bernilai salah. Lalu ada negasi. Negasi ini kebalikan. Jika P-nya benar, maka negasinya salah. Jika P-nya salah, maka negasinya benar. Lalu ada XOR atau exclusive OR. Dia akan bernilai benar atau satu jika kedua pernyataan itu campuran atau beda. True false atau false true itu akan bernilai satu. Jika keduanya bernilai sama atau benar-benar atau salah-salah, maka dia akan bernilai salah. Itulah tabel kebenaran dari perangkai proposisi. Di sini ada soal. Itu buatlah notasi dan tabel kebenaran dari pernyataan berikut. Jika Andi rajin dan pintar, maka Andi akan mendapatkan nilai bagus. Oke, di sini akan saya jawab. Kita pisahkan proposisinya. Kita pisahkan proposisinya dulu. Kita anggap P adalah Andi rajin. Lalu Q kita anggap Andi pintar.
lalu R adalah Andi mendapat nilai bagus. Dari pemisahan tersebut kita bisa merangkainya. Jika dari Andi rajin dan pintar. Jika Andi rajin dan pintar, maka Andi akan mendapat nilai bagus. Ada kata jika dan maka. Maka di sini termasuk implikasi. Dan di sini ada kata Andi rajin dan pintar, maka di sini ada disjungsi, konjungsi. Karena ada kata dan. Lalu kita rangkai notasinya, yaitu kita dalam kurung dulu karena kita rangkaian konjungsi dulu. Andi rajin dan pintar, maka P disjungsi konjungsi ki. Lalu kita menggunakan kata tanda panah karena ini termasuk implikasi, maka Andi akan mendapat nilai bagus, maka akan R. Nah, ini adalah notasinya. Jika P dan Q, maka R. Lalu tabel kebenarannya. Oke, di sini tabel kebenarannya. Yang di sana karena tadi ada 3 proposisi, itu P, Q, sama R, maka tabel kebenarannya ada 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama, kita uraikan yang konjungsi terlebih dahulu. P, Q. Ini konjungsi akan bernilai benar jika semua proposisinya bernilai benar. Maka ini benar, true. Ini false. Ini true. Ini false, ini false, ini false, ini false, ini false, ini false. Lalu yang terakhir itu yang implikasinya. P, Q, R. Implikasi akan nilai benar jika yaitu yang pertamanya true, yang keduanya false. Sini kita lihat yang false-nya. Nah, ini true dan ini false. Maka di sini akan false. Jadi nilainya akan true. Ini true, ini true, ini true, ini true, ini true, ini true. Inilah tabel kebenaran dari proposisi majemuk yang sebelumnya. Selanjutnya materi keempat, yaitu pembuktian validitas argumen. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu argumen. Argumen itu adalah suatu data proposisi yang ditulis sebagai P1, P2, Pn, lalu ada konklusi atau kesimpulan, yaitu Q. Argumennya ada yang sahih dan ada yang tidak sahih atau palsu. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusinya benar. Jika semua hipotesisnya benar. Sebaliknya argumen dikatakan palsu jika konklusinya salah, bila mana semua hipotesisnya benar. Nah, di sini ada aturan atau argumen yang sudah sahih. Itu pertama dalam modus ponens, itu premis pertamanya P, jika P maka Q, lalu ada premis keduanya P, maka konklusinya Q. Lalu ada modus tollens, itu jika P maka Q, lalu ada negasi Q, maka konklusinya negasi P. Lalu ada aturan transitif atau silogisme, yaitu jika P maka Q, lalu ada Q maka R, maka konklusinya jika P maka R. Lalu ada silogisme disjungtif atau kontrapositif, yaitu P atau Q dan ada negasi P, maka konklusinya Q. Lalu ada P atau Q, lalu ada negasi Q, maka konklusinya P. Lalu ada simplikasi konjungtif, yaitu ada P dan Q, maka bisa kita pilih salah satunya, bisa P atau Q. Lalu ada penjumlahan disjungtif, yaitu jika ada satu proposisi tunggal, kita bisa menambahkannya dengan proposisi lain dengan menggunakan perangkai OR atau perangkai disjungtif. Lalu ada konjungsi, jika ada 2 proposisi tunggal yang dipisah, pasti kita bisa menyatukannya dengan konjungsi, yaitu P dan I. Nah, di sini ada soal. Itu tentukan kesimpulan dari premis-premis di bawah ini.
Itu yang konklusi premis pertama, jika P maka Q. Lalu ada premis keduanya, jika Q maka R, maka negasi R. Dan premis ketiganya yaitu P. Kita tentukan kesimpulannya dengan menggunakan aturan dengan argumen yang sudah sahih tadi. Kita kerjakan dua proposisi terlebih dahulu. Itu kita kerjakan yang proposisi premis yang pertama dan premis yang kedua terlebih dahulu. Itu jika P maka Q. Lalu yang keduanya, Q maka R. Jika Q maka R. Negasi R. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan transitif atau aturan silogisme, di mana jika P maka Q, lalu ada Q maka negasi R, maka kita bisa membuat kesimpulannya yaitu jika P maka negasi R. Dari kesimpulan yang kita dapat dari premis pertama dan kedua, kita bisa menyatukannya dengan yang premis yang ketiga yaitu P. Nah, kita bisa menghasilkan kesimpulannya. Di sini kita bisa menggunakan modus tollens, yaitu jika di mana modus ponens, yaitu jika P maka negasi R, lalu ada P, maka kesimpulannya yaitu negasi R. Nah, maka kesimpulan dari ketiga premis tersebut yaitu negasi R. Itulah cara menyelesaikan, cara mencari kesimpulan dari sebuah promis-promis. Oke, selanjutnya materi kelima yaitu tentang tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tautologi. Sebuah argumen atau proposisi dikatakan tautologi jika semua ekspresi logika itu menghasilkan nilai true. Lalu ada kontradiksi. Dikatakan kontradiksi jika nilai dari proposisi atau argumen tersebut menghasilkan nilai false atau salah. Lalu ada kontingensi, dikatakan kontingensi jika semua ekspresi logika itu menghasilkan nilai campuran, yaitu true dan false, tidak true semua atau tidak false semua. Lalu ada ekuivalensi logik. Ekuivalensi logik ini merupakan dua ekspresi logika yang memiliki nilai yang sama, atau dengan notasinya itu A sama dengannya ada 3B. Lalu ekspresi logika dikatakan ekuivalensi jika dua ekspresi logika itu tersebut sama-sama bernilai true atau sama-sama bernilai tautologi atau sama-sama bernilai kontradiksi. Jika bernilai kontingensi, maka dua ekspresi logika itu harus urutan true false itu harus sama. Jika yang pertama true false true true, maka yang kedua juga harus true false true true. Nah, di sini ada hukum dalam ekuivalensi logik, di mana ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, identitas ikatan, ada negasi ganda, idempoten, ada De Morgan, absorpsi, dan negasi T dan F. Di sini sudah terbukti bahwa kedua ekspresi ini ekuivalen atau sama. Salah satunya itu A dan B itu ekuivalen dengan B dan A. Ini ada salah kesalahan, ini seharusnya B dan A. Oke, kita coba kerjakan apakah ekspresi ini termasuk kontradiksi, tautologi, atau kontingensi. Pertama kita pisah terlebih dahulu, kita kerjakan yang konjungsi terlebih dahulu. Ini akan menilai true jika semuanya true. True, false, false, false. Lalu kita kerjakan implikasi yang dalam kurung ini. Ini akan menilai false jika true sama false. Bukan false, yang lainnya true. Nah, lalu kita kerjakan keseluruhannya dengan mengimplikasikan kedua ekspresi ini. Di sini akan menilai true semua, karena maka implikasinya akan menilai false jika ada yang pertama yang true, lalu yang keduanya false. Tapi ini tidak ada, maka akan menilai true semua. Jadi ekspresi ini termasuk tautologi.
Baiklah, materi selanjutnya yang saya jelaskan adalah materi ke-6, yaitu penyederhanaan dan strategi pembalik. Di sini ada penyederhanaan. Penyederhanaan sebuah ekspresi logika adalah dapat dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum logika yang ada. Penyederhanaan ini digunakan untuk membuat ekspresi logika tersebut lebih sederhana dan lebih simpel. Lalu ada konsistensi. Konsistensi adalah pernyataan yang disebut konsistensi jika pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar atau true. Lalu ada strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai premis yang benar harus diikuti dengan kesimpulan yang benar. Dalam strategi pembalikan ini menggunakan teknik yang berbeda, yang dimana kesimpulan itu dinegasikan. Dalam strategi pembalikan itu kesimpulannya dinegasikan atau diberi nilai false. Di sini ada contoh soal dari materi ke-6, yaitu buktikan apakah ekspresi logika berikut konsistensi dengan menggunakan strategi pembalikan. Di mana premis pertama itu jika A maka jika delegasi C maka B, lalu premis kedua A jika A maka delegasi C, lalu premis ketiga jika A maka B. Nah, itu yang pertama kita negasikan kesimpulannya, atau yang ketiga ini menjadi dari A jika A maka B, kita negasikan menjadi delegasi A atau B menghasilkan, ini dapat kita ubah menjadi B, lalu kita akan menggunakan hukum idempoten menjadi A terbalik delegasi B. Nah, setelah itu langkah keduanya yaitu kita satukan semua premis-premis ini dengan menggunakan konjungsi. Itu menjadi A delegasi C B. Lalu kita gabungkan dengan konjungsi premis yang kedua. Kita konjungsikan lagi dengan yang terakhir yang sudah dinegasikan. Itu menjadi A delegasi B. Oke, lalu kita misalkan saja biar lebih mudah dalam menentukan kebenarannya, misalkan M. Itu untuk negasi C ke B, lalu kita MN itu jika A maka M, maka lebih mudah ya dalam tabel kebenaran. Lalu O ini untuk A dan delegasi C, lalu P untuk A delegasi B, lalu ada Q adalah keseluruhannya, lalu yaitu dari N dikonjungsi O, lalu konjungsi
konjungsi P. Nah, lalu kita menuju ke tabel kebenarannya. Nah, di sini tabel kebenaran. Kita buat ini B, ini negasi C. Karena yang dinegasikan ada B sama C saja. Kita negasikan yang B, jadi ini true, ini false, ini false. Itu kebalikannya ya. True, false. False, kali ini negasi C, true, false, true, false, true, false, true, dan false. Nah, itu kita M tadi itu negasi C lalu ke A, negasi C lalu ke B. M itu negasi C ke B, implikasi negasi C ke B. Oke, berarti ini false. Nah, ini true ke false, jadi false. Ini true. Ini true. Ini true. Nah, ini false karena ini true, habis itu ke false. Ini true. Ini true dan ini true. Lalu ada N, dan itu dari A ke M. False jadi true, false true, true. Ini false karena dari true ke implikasi ke F ke false jadi false. Ini true, ini true, ini true. Lalu ada O ini dari A ke negasi C. A, P itu A, itu A ke negasi C. A ke negasi C, berarti F true, ini true, ini true, ini true, ini true, ini true. Ini false, karena jadi true ke false jadi false. Itu ini false. Lalu ada P itu dari A konjungsi dengan negasi B, A konjungsi dengan negasi B. Maka D itu true-nya jika semuanya true. Konjungsi dengan negatif. Nah, ini berarti ini false, ini false, ini false, ini false, ini true karena true semua. Ini true, ini false. Lalu ada yang terakhir I, itu konjungsi dari semua ini NOP. Konjungsi berarti ini false karena ada salah satu false, jadi false semua. Ini false, ini false, ini false, ini false, ini false, ini false, ini false. Hasil dari strategi pembalikan yang digunakan menghasilkan kesimpulan yang false atau salah. Ini membuktikan bahwa argumen ini tidak konsisten. Tetapi karena menggunakan sistem pembalikan sehingga akan menilai jadi true, maka argumen ini valid. Jadi kesimpulannya ini argumen ini tidak konsisten, tapi argumennya valid. Itulah jawaban dari soal dari materi ke-6. Selanjutnya materi ketujuh atau tabel semantik. Tabel semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik yang dengan cabang-cabang dan ranting yang terlepan. Nah, di sini ada aturan-aturan dalam tabel semantik. Yang pertama itu aturan A konjungsi B, maka dalam pohon terbaliknya itu akan tidak bercabang tapi ke bawah AB. Lalu ada yang kedua A konjungsi B ini akan bercabang. A disjungsi B ini akan bercabang ya, A habis itu ke B. Yang ketiga ada implikasi, akan cabangnya akan seperti itu. Lalu ada aturan keempat yaitu B implikasi, akan ada dua cabang.
yang menghasilkan dua konjungsi. Terus kelima ada ganda negasi ganda, itu akan menghasilkan A. Lalu yang keenam itu ada negasi dari konjungsi A dan B, itu akan menghasilkan dua cabang, itu negasi A dan negasi B. Lalu ada yang ketujuh, negasi dari disjungsi A dan B ini akan menghasilkan tidak bercabang, tapi atas bawah itu akan negasi B dan negasi A. Itu ada yang aturan ke-8, negasi dari implikasi AB ini yang menghasilkan atas bawah A dan negasi B, dan ini aturan ke-9, negasi dari implikasi A dan B ini akan menghasilkan dua cabang. Lalu ada aturan ke-10, jika ada bentuk A dan ada negasinya, itu negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut. Cabang tersebut akan tertutup. Jika ada negasi A dan ada A dalam satu cabang itu, maka itu akan tabel tersebut akan tertutup dan tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A-nya true dan cabang yang negatif A juga harus true. Seharusnya itu kalau A-nya true, maka negasinya harus false. Jadi tablonya akan tertutup. Nah, ini heuristik pembuatan tablo. Yaitu yang pertama, carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang. Itu satu cabang ya, atas bawah. Kayak aturannya konjungsi, aturan pertama. Lalu yang kedua, carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang tablonya tertutup. Misalnya A dan negasinya, itu negasi A, agar cabang tersebut tertutup dan tidak dapat dikembangkan lagi. Nah, hubungan tabel semantik dan strategi pembalikan. Yang pertama, tabel semantik hanya dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Akan tetapi, jika digabungkan dengan strategi pembalikan, dengan menegasikan kesimpulannya, maka dapat digunakan untuk menguji kevalidanan suatu argumen. Lalu yang kedua, jika tabel semantik plus strategi pembalikan dengan menegasikan kesimpulannya dan hasilnya tertutup semua, maka argumen tersebut tidak konsisten, tapi argumen tersebut valid karena menggunakan strategi pembalikan. Nah, di sini ada soal materi 7, yaitu gunakan tabel semantik untuk membuktikan konsistensi argumen berikut ini, yaitu premis yang pertama itu jika P maka Q, yang kedua jika negasi P maka R, lalu ada jika R maka S, lalu konklusinya jika negasi Q maka S. Baiklah, agar lebih mudah, saya sudah membuat whiteboard online untuk soal materi yang ketujuh. Nah, langkah pertama itu kita pisahkan dulu. Jadi pisahkan argumen-argumennya atau pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, ya jika P maka Q. Lalu yang kedua, negasi P R. Lalu yang ketiga, R KS. Lalu kesimpulannya, yaitu negasi Q S. Nah, untuk menggunakan tabel semantik, kita juga harus menggunakan strategi pembalikan, yaitu kita negasikan dulu kesimpulannya. Kita negasikan dulu kesimpulannya menjadi negasi Q ini S. Nah, kita bisa ubah menjadi disjungsi, itu menjadi Q disjungsi dengan S. Nah, kita menggunakan hukum idempotent. Nah, ini menjadi negasi Q konjungsi negasi S. Nah, dari sini kita uraikan setiap satu persatu pernyataan
Pertama kita uraikan dari kesimpulan yang telah dinegasikan. Kita menggunakan CS. Nah, sesuai aturan nomor 1 ini bisa kita cabangkan menjadi negasi Q dan negasi S. Nah, lalu kita cabangkan pernyataan yang ketiga dulu. Ini sesuai aturan yang ketiga, kita bisa cabangkan menjadi 2 gini, menjadi negasi R dan S. Nah, ini bisa tertutup. Ini ketemu negasi S dengan S, maka ini tertutup. Nah, dan tidak bisa kembangkan. Kita kembangkan lagi yang ini, negasi R, lalu kita uraikan yang pernyataan kedua menjadi, ini sesuai aturan nomor 3, ini menjadi P dan R. Ini P dan ini R. Nah, ini ketemu juga negasi R dengan R, maka ini tertutup. Lalu kita uraikan yang pertama, yaitu P dan Q. Sesuai aturan nomor 3 juga, ini menjadi negasi P dan R, negasi P dengan Q. Nah, dan akhirnya ketemu. Di sini ketemu negasi P dengan P, maka ini tertutup juga. Ini ada Q, dan di sini ada negasi Q, maka ini tertutup juga. Nah, dalam tabel semantik argumen ini semuanya tertutup, sehingga kesimpulannya argumen ini tidak konsisten, tetapi argumen ini valid karena menggunakan strategi pembalikan, sehingga walaupun tutup maka argumen ini valid, tapi tidak konsistensi. Sekian penjelasan dari materi logika dari pertemuan pertama dan sampai materi pertemuan ke-7. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.